dari Sri Kandi, kemudian sekarang Arjuna. Bagaimana Pak Ajib? Ya, begini Mas Doni, kalau kita melihat dinamika reshuffle ini kan cenderung dan agak identik dengan semacam radical break begitu ya. Radical break? Iya, sehingga ini tidak bisa kita lepaskan dengan bagaimana dengan tuntutan masyarakat 17+8 itu. Sehingga kemudian kita ini kan berangkat dari sebuah optimisme bagaimana jajaran kabinet yang baru, Mas Doni, itu bisa menerjemahkan asta-cita. Karena ini dari Gerindra Pak Prabowo luar biasa dan asta-citanya kita sandingkan dengan 17+8 tuntutan masyarakat. Dan kalau kemudian kita sedikit menukik di Kementerian Keuangan sebagai fungsi fiskalnya, itu ada dua hal yang terkait dengan 17+8 tadi. Satu berbicara masalah transparansi tentang pengelolaan fiskal, yang kedua adalah reformasi perpajakan yang berkeadilan. Berarti kan kata kuncinya yang berkeadilan. Betul, berarti yang di-capture oleh masyarakat, berarti aspek perpajakan kita belum berkeadilan. Itu dalam konteks masyarakat luas. Kalau dalam konteks pengusaha Mas Doni, kita sudah memetakan beberapa tantangan fiskal kita di tahun 2025 dan potensi tahun 2026. Mas Doni bisa bayangkan? Tahun 2024 kemarin dengan target hanya 1.890 triliun udah shortfall 50 triliun. Kita modal shortfall ketika masuk ke tahun 2025. Dan kita itu target pajak kita naik menjadi 2.188 triliun untuk tahun ini. Hitungan teman-teman Apindo itu bisa potensi shortfall ketika tidak ada extra effort yang lain, kreativitas dalam pengumpulan pajak tanpa mengganggu sektor real, maka potensi shortfallnya 120 triliun. Itu pun kita bisa bayangkan ketika Pak Prabowo Subianto pidato kenegaraan tanggal 15 Agustus itu memproyeksikan penerimaan pajak tahun 2026 nanti 2.357 triliun. Inilah yang menjadi challenging. Dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang sudah disepakati 5,4%. Hanya 5,4 loh. Hanya 5,4 tahun depan. Iya, karena begini, kalau kita lihat bagaimana narasi besarnya seorang Pak Purbayudi Sadewa yang mempromis bahwa potensi 6-7% itu kan hal yang sangat challenging. Tapi menarik ketika tadi siang saya melihat bagaimana Kementerian Keuangan itu RDP dengan Komisi 11. Betul. Beliau cukup confident ya. Pak Menteri, kita biasa biasa menyebut Bu Menteri. Sekarang Pak Menteri. Pak Menteri Keuangan ini kan sangat confident dan beliau ini kan lekat dengan moneter sebenarnya. Sisi fiskal tentunya mempunyai sisi yang unik sebenarnya Mas Doni. Jadi ada plus minusnya nih kalau tadi juga Mas Imad menyampaikan bahwa ya kita bilang bahwa ini sesuatu yang challenging. Apakah Pak Purbaya mampu menjawab tantangan fiskal kita di tahun 2025 dan 26? Tapi ada optimisme di sisi lain bahwa Pak Purbaya nanti akan begitu luas untuk membuat bauran kebijakan antara fiskal dengan moneter. Contoh, ketika tadi Pak Purbaya menyampaikan, Pak Menteri Keuangan lah ya, itu menyampaikan itu bagaimana harusnya dana-dana APBN itu jangan di BI tapi ada di sistem keuangan Indonesia diperbankan misalnya. Padahal berbicara likuiditas, berbicara masalah tingkat suku bunga acuan, ini kan berbicara kebijakan moneter. Tapi ini sudah Pak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa ke depan akan ada bauran kebijakan yang harapan kita bisa memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu tidak mengambil risiko terlalu besar. Ya, risiko ini kan berbanding dengan opportunity sebenarnya. Sudut pandang pengusaha ya. Opportunity juga equal dengan resiko. Semakin tinggi resiko, semakin tinggi kemungkinan-kemungkinan yang ada. Kalau tidak ada semacam terobosan, pertumbuhan ekonomi hanya 5,4%. Sekarang kita bandingkan dengan Pak Prabowo yang punya target 8%. Kita bandingkan dengan Pak Menteri Keuangan yang punya target 6-7%. Dan menariknya satu sebenarnya, bagaimana fatsun berpikirnya Pak Menteri ini sangat berbeda dengan Ibu Menteri sebelumnya. Karena Bu Menteri ini kan juga termasuk paham rezim defisit fiskal. Dan Pak Prabowo Subianto itu ingin bahwa 3-4 tahun ke depan kita punya namanya kemandirian fiskal. Tapi Pak Prabowo juga menyampaikan bagaimana jangan hanya aspek pajak. Karena aspek pajak akan mengganggu sektor real, tapi penerimaan negara bukan pajak. Bagaimana dividen negara yang melalui dana antara ini juga bisa mengoptimalkan dan memberikan daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Menjaga kesehatan fiskal kita, apakah dengan berani dengan tidak mengutak-atik program prioritasnya Presiden Prabowo seperti MBG? Ini yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kita sudah memetakan ada 4 problem. Sebenarnya bukan sekedar problem, tapi hal yang challenging. Selain pertumbuhan ekonomi yang hanya melandai. Kata-katanya diksinya beda ya, sangat positif. Karena begini, teman-teman pengusaha ini cuma punya pilihan bahwa kita harus membangun narasi masa depan optimisme dengan optimisme. Harus optimis. Kalau nggak optimis kita nggak bisnis masalahnya Mas Doni. Mas Satrio, ini menyambung tadi kata Pak Ajib soal program-program mercusuar kalau itu kan sudah jalan dan sudah memberikan manfaat kepada masyarakat banyak gitu kan. Apakah Menteri Keuangan kita Sang Arjuna yang baru ini berani ngutak-ngatik itu demi kesehatan fiskal kita atau bagaimana menurut Anda? Ya, Mas Doni, saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Imad bahwa kalau kita berbicara
berbicara secara umum target daripada proyeksi pertumbuhan ekonomi kita itu tidak hanya beban tersebut ditanggung oleh Kementerian Keuangan saja. Setuju. Kementerian Keuangan dalam hal ini lebih berfokus pada kebijakan fiskal, bagaimana caranya mengoptimalisasi satu adalah potensi daripada pendapatan negara, di mana boleh dibilang kurang lebih sekitar 80% pendapatan negara kita itu bergantung pada dari penerimaan pajak. Nah, tentu saja kemarin juga Pak Menteri juga sudah menyampaikan optimalisasi penerimaan ini akan dilakukan tanpa membebani masyarakat dengan pajak yang ini naik. yang penting. Jangan sampai kreativitasnya dengan memperluas penerimaan dari pajak gitu kan. Betul. Jadi filosofi utamanya adalah bagaimana caranya dapat meningkatkan penerimaan pajak kita agar rasio penerimaan pajak terhadap GDP kita meningkat tanpa menaikkan tax rate. Caranya bagaimana, Mas Doni? Tentu saja juga kalau kita tidak masih ingat sekitar beberapa bulan yang belakang baru saja Presiden melantik Dirjen Pajak yang baru, Pak Bimo. Dan dalam hal ini adalah Pak Bimo juga sebagai Dirjen juga sudah mengutarakan beberapa strategi. Yang paling utama adalah bagaimana caranya meningkatkan apa yang disebut sebagai tax base maupun tax compliance. Artinya adalah WPWP, wajib pajak yang selama ini mungkin masih belum mematuhi kewajibannya, itu akan ditertibkan agar membayar pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, bukan dengan menerapkan tax rate yang lebih tinggi. Kedua adalah bagaimana caranya mendisiplinkan belanja daripada pemerintah. Di satu sisi belanja pemerintah memang harus sedikit dipercepat, itu kita menyadari juga agar penyerapan di dalam ekonomi ini lebih cepat bertumbuh, tetapi di sisi lain perlu juga kita memanage belanja ini dengan lebih prudent, juga dengan lebih bertanggung jawab dan lebih akuntabel. Udah nggak ada yang bisa ngawasin lagi soal penyerapan APBN itu. Dulu seingat saya di era Pak SBY ada UKP 4 itu ya, yang kemudian sampai mengawasi dana itu memang benar-benar terserap gitu. Oh, tentu saja. Maka daripada itu fungsi pengawasan tetap ada. Ya, baik dari kita memiliki Badan Pemeriksa Keuangan, kita memiliki juga bahkan kalau ada indikasi tindak pidana korupsi kita memiliki KPK dan Kejaksaan. Yang juga ini semuanya bertujuan bagaimana caranya anggaran yang memang sudah dianggarkan untuk pos-pos belanja program strategis pemerintah itu benar-benar terlaksana sesuai dengan tujuan awalnya. Tapi kalau kita berbalik lagi sedikit lagi ke poin daripada Mas Ima tadi, saya juga sepakat bahwa intinya adalah bagaimana caranya kita dapat mengharmonisasikan kementerian-kementerian lembaga yang merupakan satu kesatuan daripada roda perekonomian kita. Kita juga tidak hanya berbicara kementerian yang directly related terhadap ekonomi saja, tetapi berbagai kementerian, katakanlah seperti Kementerian Pertanian, semuanya juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Lalu yang terakhir Mas Doni adalah yang kita tidak boleh lupa bahwa apa yang dicanangkan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo itu bukan hanya berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi is one thing, tetapi yang ingin beliau gaungkan itu adalah pemerataan ekonomi yang justru tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting. Inilah salah satu alasan kenapa program signature seperti Koperasi Desa Merah Putih itu diciptakan. Yaitu bagaimana caranya adalah bagaimana program pemerintah ini dapat menyasar, dapat mengstimulisasi kegiatan-kegiatan perekonomian terutama yang bermulai dari daerah. Inilah juga merupakan salah satu filosofi utama daripada makanan bergizi gratis. Dalam jangka panjang adalah untuk memperbaiki human capitalization kita, tapi dalam jangka pendek ini digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan perekonomian daerah. Biar harmonisasinya lebih asik lagi, Anda setuju dong harus ada refreshment lagi di menteri-menteri perekonomian begitu? Kalau Mas Imat tadi bilang kan terkait pengangkatan pemerintahan menteri itu 100% merupakan hak prerogatif dari. Nggak usahlah jawab itu lagi, Mas. Ya, pendapat Anda seperti apa? Setuju nggak kata Mas Imat tadi? Saya rasa dengan formasi yang baru ini menunjukkan bahwa Bapak Presiden confident dengan tim yang beliau miliki saat ini. Dan beliau berkali-kali menyebutkan bahwa dalam memanage sebuah kabinet itu adalah sebuah effort bersama atau tim. Tidak ada satu kementerian dapat bekerja sendiri tanpa backingan dari kementerian lainnya, tanpa sinergi dan kolaborasi dari kementerian-kementerian lainnya. Nah, sehingga kami percaya bahwa dengan susunan formasi yang telah dibentuk oleh Bapak Presiden ini akan semakin mengoptimalkan program-program strategis pemerintah agar dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau Menteri Keuangan, optimisme Anda seperti apa? Arjuna kita yang baru ini. Tentu saja sangat optimis ya. Karena tentu saja pemilihan dilakukan oleh Bapak Presiden sudah pasti melalui banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dari beliau yang juga tentu saja diselaraskan dengan target daripada program dan juga kebijakan. Tapi kalau Arjunanya sudah oke, Anda optimistis, tapi kalau teman-temannya masih belum bisa mendukung ya agak ini juga dong, lamban juga. Jadi begini Mas Doni ya, mungkin gosok terus. Jadi begini Mas Doni, memang kalau kita berbicara jangankan kita, bahkan di benak Bapak Presiden pun kalau bisa milih, kalau pengen, itu pasti pengennya kalau hari ini buat kebijakan, besok langsung dirasakan 100% di seluruh masyarakat Indonesia. Maksudnya sabar, betul. Tapi kan balik lagi ini semua butuh proses, sedang dibenahi, sedang program dijalankan. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan pesan daripada Presiden Prabowo, saat ini yang penting ini adalah eksekusi.
Yes. Programnya boleh baik, tapi kalau eksekusinya tidak baik, pasti tidak akan jalan. Nah, jadi ini yang perlu kita kawal bersama-sama, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif, maupun melalui partisipasi masyarakat adalah bagaimana caranya eksekusi program-program ini semuanya dapat berjalan dengan baik dan dirasakan oleh masyarakat. Saya garis bawahi itu, Mas Imad. Tapi saya pinjam juga statement yang terakhir tadi. Tapi kondisinya sekarang masyarakat kan butuh hal konkret yang cepat terasa. Apa yang bisa Anda sampaikan soal itu? Menurut saya beberapa hal yang paling krusial yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah satu ya. Yang paling kita selalu dorong adalah mengembalikan daya beli masyarakat. Itu yang paling krusial. Sebenarnya daya beli Khususnya masyarakat kelas menengah nih ya? Kelas menengah ke bawah ya, Iya. saya pikir itu yang paling krusial. Dan itu menurut saya ada dua strategi. Yang pertama strategi jangka pendek, yang kedua strategi jangka panjang. Coba mulai dari strategi jangka panjang. Yang pertama terkait dengan strategi jangka panjang ini adalah perlu kembali menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Karena kalau kita lihat datanya selama ini, 5 tahun terakhir itu penciptaan lapangan kerja paling banyak itu justru di usaha rumah tangga, bukan di sektor-sektor yang formal ya, yang mana dampaknya adalah satu, mereka mendapatkan income yang jauh lebih rendah dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui UMP misalnya seperti itu. Jadi ini akhirnya menekan daya beli masyarakat, kemampuan akhirnya untuk belanja itu menjadi sangat minim. Mas Imad, jangan lupa, lapangan kerja yang berkualitas juga membutuhkan pencari kerja yang berkualitas loh. Nah, itu akhirnya kan jadi demand dan supply ya. Satu sisi, oke, ada pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan. Di sisi yang lain, apakah ada lapangan kerja yang cukup seperti itu? Nah, ini kan akhirnya kita perlu lihat dari satu sisi SDM-nya seperti apa. Yang kedua adalah dari sisi industri seperti apa. Makanya kembali lagi kepada tesis saya di awal bahwa kerja dari ekonomi suatu negara itu tidak hanya lagi ditentukan oleh Menteri Keuangan saja. Memang Menteri Keuangan itu punya beberapa instrumen untuk menstimulus gerak ekonomi. Tapi kalau misalnya distimulus tapi memang mesinnya udah nggak ada gitu ya, nggak bakal bisa bergerak, itu kendaraan gitu ya. Iya. Walaupun didorong sekencang apapun juga kalau misalnya mesinnya tuh mudah mesin kan mobil tim tuh. kan, Nah, seperti mobil juga kan, Betul, tidak hanya betul. bicara satu komponen mesin kan. Betul. Ada mesin, ada roda dan sebagainya. Jadi memang saya pikir melihat bahwa oke, ini ada Menteri Keuangan, ada wajah baru yang tentu ada beberapa PR selama ini. Tapi di saat yang bersamaan saya pikir secara umum Kabinet Indonesia ini yang kabinetnya saat ini merah putih ini punya beberapa tantangan yang perlu digerakkan. Dan di sini sebenarnya saya paling menyoroti terkait dengan sektor industri ya, karena saya pikir sampai sekarang kita belum bisa menyelesaikan isu deindustrialisasi dini yang menurut saya dampaknya sangat besar gitu ya. Misalnya kita bicara tadi saya sampaikan terkait dengan sektor formal yang penciptaannya itu jumlahnya sangat minim. Nah, ini kan akhirnya memberikan dampak juga terhadap penerimaan perpajakan gitu ya, karena jumlah tadi basis pajak itu kan tentu akan ditentukan oleh sektor formalnya banyak atau tidak. Nah, ini kan akhirnya implikasi atau domino efeknya adalah sejauh mana misalnya katakanlah pemerintah bisa mengkolek penerimaan pajak sebesar-besarnya gitu ya. Gimana kita bisa mau mengkolek pajak gitu ya kalau misalnya lebih banyak sektor informal ketimbang sektor formal. Jadi memang saya Berarti pikir langkah berikutnya harus di sektor industri begitu, saya pikir yang harus disegarkan begitu. Seperti itu. Saya pikir sektor industri, tapi itu juga saya tidak ingin mengatakan bahwa oke, ini Menteri Industri salah. Kenapa? Karena memang nanti ada kaitan juga misalnya dengan strategi perdagangan. Misalnya terkait dengan Ini statement terakhir klarifikasi atau apa ini? Enggak, saya menyampaikan bahwa sebenarnya tesisnya seperti ini, bahwa ekonomi itu kompleks. Jadi tidak mungkin bisa diselesaikan oleh 1-2 orang. Perlu kerja dari semua kementerian. Misalnya katakan seperti ini, industri ini udah digenjot, udah punya kompetitivitasnya tinggi, tapi di saat yang bersamaan misalnya perdagangan dibebaskan misalnya gitu. Akhirnya barang-barang impor masuk dengan sangat cepat. Nah, ini kan akhirnya yang terkena dampak ya sektor industri juga. Jadi saya pikir bahwa banyak faktor yang akhirnya perlu dilihat ya. Dan proses itu tidak bisa instan kan? Tidak bisa instan. Jadi memang kalau misalnya Menteri menyampaikan bahwa dalam 3 bulan ekonomi akan cerah gitu ya, saya sejujurnya ya, kalau dari Apindo ngerasa bahwa ini optimis gitu ya, perlu selalu optimis, tapi kalau menurut saya mungkin perlu lebih hati-hati ya, bahwa kita melihat bahwa dalam 3 bulan ke depan nggak semudah mengembalikan telapak tangan, apalagi kondisi di ekonomi global juga nggak sedang baik-baik saja. Jadi kalau gitu. bukan 3 bulan, menurut Anda idealnya berapa bulan?
tentu perlu waktu ya. Dan itu apakah kita bisa mencapai ekonomi yang cerah, itu ada banyak faktornya gitu. Jadi sekali lagi saya menyampaikan bahwa tidak bisa hanya satu menteri keuangan menyelesaikan ini semua. Dan saya pikir ini PR-nya banyak ya. Jadi memang ini tantangan dari semua menteri untuk memastikan bahwa ini berjalan ke arah yang sama seperti itu. Kita bersyukur ya, pengusaha-pengusaha Indonesia itu kan sebenarnya nggak banyak minta macam-macam ya sama pemerintah kan. Daya saingnya, mentalnya sebenarnya kuat gitu kan. Tapi dalam hal ini untuk kemudian menumbuhkan trust dari pengusaha dan juga masyarakat khususnya, karena menciptakan lapangan kerja itu kan perlu waktu dan proses juga kan. Apa menurut Pak Haji prioritas utama Menteri Keuangan, tentu terkait dengan kementerian lembaga lain yang bisa sinergi itu, apa yang harus dilakukan? Oke, sebelum ke apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, memang menarik kalau kemarin kita mencermati arahan Pak Prabowo, yaitu ketika di depan para pengusaha, Anda cukup berpikir bagaimana menciptakan lapangan kerja, biar orang miskin kami yang mengurusi. Ini filosofinya sangat menarik. Jadi satu sih berbicara masalah job creation, dan memang adalah lapangan kerja berkualitas adalah satu janji dari lapangan cita yang ada, dan satu sih Pak Prabowo dengan presisi bagaimana mendorong social welfare. Ini sangat pas, termasuk dengan program-program signature yang tadi Mas Astrio sampaikan. Tapi begini sebenarnya, kondisi yang ada real masyarakat adalah tingkat kepuasan. Tadi kan Mas Doni kalau boleh saya cuplik tadi menyampaikan, pengusaha juga ingin tenaga kerja yang bagus, tenaga kerja juga pengen bagaimana kondisi private sektor bagus. Apindo sudah mengadakan survei sebenarnya, Mas Doni. Dalam konteks kepuasan terhadap kualitas tenaga kerja itu kira-kira hanya di kisaran 26% atas kualitas SDM yang ada. Karena memang karena struktur SDM kita itu sekitar 32% dari lulusan SD. Hanya sekitar 16% yang sarjana. Ini realitasnya. Dan menariknya kalau kita bandingkan dengan China misalnya. China itu dalam konteks job creation itu seluruh instrumen kementerian dan lembaganya cuma satu tujuannya, job creation. Setiap regulasi yang dikeluarkan, berapa banyak tenaga kerja yang terserap. Dan menariknya, mereka punya competitiveness. China tidak pernah menyebut tenaga kerjanya murah. Mereka menyebut bahwa tenaga kerjanya produktif. Itu yang buat beda. Mereka punya budaya 996. Mereka kerja jam 9 pagi, pulang 9 malam, dalam 1 minggu 6 hari kerja. Ini mindset penting. Ini yang kita belum punya. Sehingga bagaimana kalau kita ingin punya orientasi, punya industrialisasi yang bagus, memang harus orientasinya China. Karena mereka kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB itu di atas 20%, di kita masih di kisaran 14%. Nah, jadi bagaimana kita membangun kebijakan-kebijakan itu bisa mendorong, dan saya tadi tertarik dengan yang disampaikan oleh Mas Astrio. Berbicara masalah pertumbuhan itu penting. Tapi yang lebih bermakna adalah pemerataan. Saya sepakat dengan itu. Karena pemerataan itu akan membuat daya ungkit untuk kita bisa keluar dari middle income trap. Bagaimana Menteri Keuangan baru menerjemahkan hal itu? Aspek pajak itu redistribusi, kuncinya di situ. Tapi begini, yang dunia usaha butuhkan adalah bagaimana bauran kebijakan fiskal, moneter, dan kebijakan-kebijakan. Contoh, karena ketika ini tidak bisa diorkestrasi dengan baik, ini yang terjadi sekarang. Kita ada namanya high cost economy. Tapi kemudian ketika pemerintah bisa mendorong fiskal yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, moneter, contoh moneternya simpel kok, tingkat suku bunga acuan deh, Mas Doni. Contoh teman-teman ketika mau nambah usaha baru, mau ada capital expenditure, otomatis pinjam dari lembaga keuangan. Mas Doni bisa bayangkan, kita mau pinjam bank, rata-rata bunganya masih 10%, double digit. Apalagi bunga konsumsi. Kita kalau KPR, ya mungkin dibilang bunganya hanya 4%, 5%. 1 tahun pertama. Setelah itu kita nggak sadar begitu floating. Bunga 11%, 12%, hampir nggak ada yang single digit. Artinya cost of fund kita dari sisi private sector, pengusahanya, dari sisi supply-nya itu sudah berat. Apalagi sisi demand-nya, sisi permintaannya itu juga nggak kalah berat. Tapi nyatanya ekonomi masih bisa bertumbuh di atas 5%. Ketika rata-rata global hanya 2,5 sampai 3,5%. Artinya daya tahan ekonomi kita ini sebenarnya tetap relatif bagus. Tinggal bagaimana kemudian ini dikelola dengan lebih baik. Nah, fundamentalnya bagus. Fundamentalnya bagus. Artinya dengan diberikan tekanan tingkat suku bunga acuan yang tinggi aja kita masih bisa hidup. Contoh, coba pedagang di pasar, Mas Doni. Mereka kadang-kadang ada yang masih pinjam apa sih? Bank Plecit, Bank Emo. Mereka pinjam itu equal, itu bisa 5% per bulan loh. Dan bahkan kalau kita pinjol itu bisa 50% setahun itu sebenarnya, equal dengan itu. Dan itu nyatanya orang masih bisa, walaupun itu mengurangi daya beli masyarakat secara real. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa dibutuhkan insentif
cost of fund misalnya. Jangan sampai kemudian tingkat suku bunganya sekarang bandingkan dengan Malaysia yang mereka hanya 5%, 6%, kita pinjam Singapura hanya 2%, 3%. Ini contoh insentif fiskal. Insentif moneter maksud saya. Belum insentif fiskal dan kebijakan-kebijakan lain. Tapi intinya adalah bagaimana pemerintah mendorong bauran kebijakan fiskal, moneter maupun regulasinya sehingga bisa mendorong yang namanya low cost ekonomi sehingga kita punya produk, barang dan jasa yang punya kompetitif lebih baik, baik dalam konteks domestik maupun global. Demikian dulu di situ. Saya harus memberikan insentif commercial break dulu kepada pemirsa kita ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih.